Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Dan pertemuan kita pada siang hari ini kita lakukan dengan menggunakan jaringan, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oleh karena itu sangat diharapkan teman-teman aktif untuk mengikuti pertemuan ini dari awal sampai dengan akhir. Teman-teman sekalian, karena ini kita rapat melalui jaringan, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami secara bersama sebagai rambu-rambu sehingga pelaksanaan rapat kita, webinar kita pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu yang pertama, diharapkan nanti semua mikrofon kita itu mungkin di mute, sehingga nanti yang bersuara itu adalah suara dari host atau narasumber. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya sungguh pun mungkin kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi tentu kita tetap menjaga kesantunan, kesopanan, ya sehingga rapat ini, pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik, pertemuan yang sangat bermartabat. Kemudian nanti ketika teman-teman ingin bertanya kepada host atau narasumber, silakan nanti mengacungkan tangan dan nanti akan dipersilakan oleh narasumber untuk menyampaikan pertanyaannya. Tetapi karena ini daring, kita berharap pertanyaan yang terlalu panjang, tapi singkat, padat dan jelas, sehingga bisa dipahami dan kemudian bisa dijawab dengan baik oleh narasumber. Itu beberapa rambu yang menurut saya harus kita sepakati bersama sebelum kita masuk dalam pertemuan saat ini. Teman-teman sekalian, kita semua tahu tentu bahwa pandemi COVID-19 ini membawa sejumlah perubahan besar dalam tatanan kehidupan dunia saat ini. Kita sekarang berada dalam sebuah peradaban yang baru, kenormalan baru, dengan pola hidup yang tentu sangat berbeda dengan pola sebelum kita ada dalam pandemi ini. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang hidup di zaman baru ini sudah harus mengadaptasi diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Dalam bidang pendidikan misalnya, pembelajaran yang selama ini kita lakukan secara langsung melalui tatap muka di depan kelas, atau juga kita lakukan di bengkel, itu berubah menjadi pola pembelajaran dalam jaringan yang kita kenal dengan daring. Persoalan yang muncul adalah bahwa ternyata kita semua belum familiar dalam hal pembelajaran secara daring. Karena dalam daring ini kita harus menggunakan sejumlah aplikasi yang akan menolong kita, mendukung kita untuk kegiatan pelaksanaan KBM. Nah, tentu ini terjadi karena banyak di antara kita, termasuk saya, ini kita belum melek IT. Nah, sehingga ada banyak aplikasi yang bisa membantu, tapi itu belum kita manfaatkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu, pertemuan kita saat ini dengan narasumber Bapak Willem Kana, SPDMT, Ketua Program Keahlian Multimedia, yang juga setiap hari sebagai guru di program Keahlian Multimedia, akan memberikan pencerahan kepada kita pendalaman tentang materi aplikasi pembelajaran dalam jaringan sebagai kesiapan kita menyambut tahun akademik 2020-2021 yang sebetulnya sudah kita mulai. Mestinya pada saat ini bergabung pula Bapak Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah, Bapak Elias Sarping, SPD MSI, namun karena ada sedikit gangguan sehingga belum bergabung dengan kita. Kemudian Bapak Kepala Sekolah yang seharusnya pada saat ini memberikan kepada kita tentang arah kebijakan implementasi pelaksanaan KBM secara daring di SMK Negeri 2 Kupang. Namun karena saat ini beliau masih sedang meeting di program Keahlian Geomatika. Oleh karena itu nanti kita langsung saja masuk kepada materi kita saat ini, yaitu materi tentang sejumlah aplikasi yang akan disampaikan oleh Pak Willem Kana kepada kita untuk menolong kita di dalam mempersiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan kita di dalam pembelajaran secara daring. Saya rasa itu sebagai pembukanya
Dan oleh karena itu saya memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Bapak Willem Kana untuk dapat menyampaikan materi tentang penggunaan aplikasi pembelajaran dalam jaringan pada saat ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Hefner SPD MPD yang pada saat kesempatan ini menjadi pemandu kita dalam kita berbagi bersama pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator Pak Hefner tadi, bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah dipaksa untuk berada pada pembelajaran, baik itu dalam jaringan maupun luar jaringan. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama berbagi untuk bagaimana kita menyiapkan diri untuk persiapan pembelajaran baik itu online maupun offline. Kira-kira seperti apa aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran berbasis online itu. Yang paling mudah yang saat ini ada, yaitu direkomendasi juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu rumah belajar. Yang pertama bisa kita gunakan rumah belajar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bergabung di rumah belajar untuk menggunakan fasilitas yang ada di rumah belajar. Salah satu yang ada adalah kelas maya. Kelas maya itu ada di rumah belajar, sama dengan Google Classroom. Nah, itu direkomendasi oleh Kementerian untuk kita bisa gunakan rumah belajar maupun aplikasi yang sudah ada atau platform yang sudah ada seperti Google Classroom ini. Yang berikut Bapak Ibu, kita dalam menyiapkan untuk pembelajaran online ini juga kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, untuk online kita harus menyiapkan akun ya. Kalau menggunakan Google kita harus punya akun Gmail, akun Google. Tapi saya kira Bapak Ibu yang sudah bisa koneksi dengan Zoom pada saat ini sudah punya email semua. Jadi itu kita bersyukur bahwa sudah punya semua, tinggal kita langsung menggunakannya saja. Untuk menggunakan aplikasi Google Classroom ini sangat mudah Bapak Ibu. Dan yang paling banyak digunakan oleh teman-teman guru adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh Google. Salah satunya adalah menggunakan Google Classroom, bisa juga menggunakan Google Drive, dan banyak fitur di Google yang dapat digunakan untuk pembelajaran online. Kita langsung, pada kesempatan ini saya akan menggunakan dua web browser, yaitu yang pertama adalah Google Chrome dan yang kedua adalah Firefox, Mozilla Firefox. Kenapa Bapak Ibu saya menggunakan dua web browser ini? Karena saya ingin menampilkan atau menunjukkan kepada Bapak Ibu dari sisi guru dan dari sisi siswa bagaimana memanfaatkan Google Classroom ini. Untuk itu saya mencoba untuk menggunakan Google Chrome untuk login sebagai guru dan Firefox sebagai peserta didik. Kita langsung, saya buka web browser Google Chrome. Tampilan seperti ini. Ini yang nanti saya gunakan sebagai akun untuk sebagai guru. Sedangkan Firefox ini saya gunakan sebagai akun peserta didik supaya kita bisa melihat bagaimana interaksi antara guru dan peserta didik. Ya, baik Bapak Ibu, ini web browser yang saya sudah buka. Yang pertama kita mulai dengan web browser untuk guru ya, menggunakan akun Google Chrome ya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai guru, salah satu persyaratan untuk kita bisa menggunakan Google ini adalah kita harus mempunyai akun Google. Salah satunya adalah Gmail. Untuk itu kita langsung masuk pada akun ya, Classroom. Saya pilih di sini, boleh pilih di sini juga boleh
pilih Google Apps ini. Kita klik sini, kemudian kita pilih kelas ya. Kita cari Classroom. Baik, saya langsung di sini menggunakan Classroom. Ya, kemudian pilih Google Classroom. Kalau Bapak Ibu sudah punya alamat atau akun Google, maka di sudut kanan atas ini akan muncul akunnya. Ini kebetulan saya menggunakan akun SMK Negeri 2 Kupang sebagai admin dengan alamatnya SMK admin SMK Negeri 2 Kupang.sch.id. Ini sudah ada satu kelas yang saya sudah buat contohnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru, langkah pertama adalah kita membuat kelas ya. Classroom ini sama dengan kalau kelas fisik atau kelas offline, itu kita menyiapkan ruangan kelasnya. Untuk pertama kali kita pilih tanda plus yang ada di atas ini ya. Ini kita klik, kemudian ada muncul gabung ke kelas atau buat kelas. Kita sebagai guru buat kelas. Nah, kita klik buat kelas, akan muncul tampilan buat kelas. Yang wajib diisi adalah nama kelas. Jadi saya langsung mengisi nama kelas. Sebagai contoh, saya misalnya mengajar di kelas 12 multimedia ya, kelas 12 multimedia ya. Selanjutnya bagian bawah ini Bapak Ibu bisa mengisi dengan tahun semester, misalnya semester, misalnya ini semester ganjil ya, dengan tahun pelajaran 2020 2021 ya. Mata pelajaran, misalnya saya ngajar mata pelajaran desain media interaktif berbasis web. Ya, ruangnya bebas, kita ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Misalnya saya isi di lab MM. Selanjutnya kita arahkan mouse ke bagian bawah, kita klik buat. Kita tunggu beberapa saat untuk membuat kelas ini. Ya, sudah muncul tampilan kelas 12 multimedia semester ganjil tahun 2020-2021. Di sini tampilan ini ada kode kelas. Ya, kode kelas ini kita pakai untuk mengundang peserta didik. Ya, kita tampilkan ini. Ini kode ini kita copy, kita bagikan ke peserta didik untuk dia bergabung dengan kelas yang kita buat ini. Sesuatu yang tambahan ini adalah link Meet buat ini untuk membuat conference atau pertemuan tatap muka virtual menggunakan video conference yang sudah tersedia di sini. Otomatis dia muncul sini jikalau kita menggunakan Google for Education. Saya kebetulan menggunakan Google for Education di antara mendaftar sebagai akun sekolah, yaitu dengan akun SMK Negeri 2 Kupang.sch.id, sehingga otomatis dia muncul. Kalau kita pakai akun Google biasanya ini belum muncul ya. Selanjutnya untuk tema ini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa pilih tema ini yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Ini ada banyak. Misalnya saya pilih tema yang ini ya, karena ini multimedia, ada menggunakan perangkat-perangkat multimedia, saya pilih seperti ini. Bisa juga Bapak Ibu upload gambar yang Bapak Ibu sudah desain sebelumnya dengan cara klik upload foto. Kemudian
pilih dari komputer, ya, foto dari komputer. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki gambar yang didesain di komputer, Bapak Ibu bisa masukkan ke sini, ya, masukkan pilih dari komputer. Ya, saya kebetulan tidak menggunakan, saya cancel saja. Ini saya menggunakan tema yang sudah ada di Classroom. Ini bisa diganti di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu, ini kelas sudah buat. Yang langkah berikut adalah, kalau kelas sudah buat, kita harus mengundang peserta didik untuk bergabung di kelas. Ini kalau saya lihat di sini anggota kelasnya belum ada, baru guru saja. Ya, siswa kita harus undang. Bisa ada dua cara untuk kita mengundang peserta didik. Yang pertama, kita memberikan kepada mereka kode kelas. Ya, seperti ini, kode kelas ini kita bagikan ke mereka, baik itu menggunakan grup WA atau kirim melalui email, sehingga mereka bergabung dengan kelas. Ada cara yang kedua adalah kita tambahkan undang peserta didik menggunakan alamat email yang mereka punya satu persatu, kemudian kita klik undang. Ini cara yang kedua, tapi pada kesempatan ini saya memberikan contoh menggunakan undangan pakai kode kelas, ya. Baik, itulah tadi saya menggunakan dua web browser untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana dari sisi guru dan peserta didik, ya. Ini siswanya belum ada. Sekarang saya masuk dari peserta didik, ya. Saya minimize guru dulu. Kemudian saya masuk sebagai peserta didik, ya. Ya, pakai Google. Ya, kita masuk dulu di New Tab untuk Classroom, ya. Saya pilih ini, kita klik OK dulu, ya. Cari Classroom, ya. Ini saya kebetulan sudah ada riwayatnya di sini. Kita klik kelas. Ini kalau peserta didik ini saya ini masuk sebagai peserta didik. Ya, ini peserta didik 01, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat akunnya peserta didik 01. Nah, ini. Ya, masuk sebagai peserta didik 01. Selanjutnya Bapak Ibu, ini masih kosong kelasnya. Maka sebagai peserta didik kita klik yang tanda plus ini, buat atau gabung ke kelas. Kita pilih yang gabung, ya. Jadi tidak, karena kita sebagai peserta didik, ini masuk sebagai peserta didik berarti tidak buat kelas, bergabung ke kelas. Kita klik gabung ke kelas, akan diminta kode kelas kepada guru yang tadi sudah ditunjukkan untuk memberikan kode kelas. Nah, saya kembali kepada akun sebagai guru. Di sini ada kode kelas, ya. Kita copy kode kelas ini dengan cara tampilkan ini kode, kemudian kita blok kode ini dan kita copy, klik kanan atau Ctrl C. Selanjutnya kode ini kita berikan kepada siswa supaya dia masuk. Jadi ini saya berikan kepada salah satu peserta didik yang sudah mempunyai akun ini, tadi menggunakan Mozilla Firefox, ya. Di sini kode kelas itu kita letakkan kode kelas itu di sini. Nah, kita paste ke sini, kemudian pilih gabung. Kita tunggu beberapa saat. Peserta didik nomor 1 sudah bergabung ke kelas 12 multimedia. Maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah ada muncul tools yaitu forum, tugas kelas. Ini tugas kelas bisa peserta dilihat, kalau sudah ada tugas sudah bisa lihat. Kalau belum ada tugas, ya. Kemudian anggotanya ini guru yang ada, karena ini dari sisi peserta didik. Sekarang kita lihat dari sisi guru. Ya, saya minimize ini dulu. Kemudian ini dari sisi guru, ya. Guru kita melihat ini sebagai guru. Saya
pilih akun sebagai guru, masuk di anggota. Karena tadi satu peserta kita sudah berikan dia kode kelas, maka di sini sudah ditambahkan satu peserta didik, ya, dengan nama peserta didik 01. Dia sudah bergabung di kelas yang kita buat, yaitu kelas 12 multimedia. Bapak Ibu, selanjutnya kalau peserta-peserta yang lain di caranya sama, untuk kita mengundang mereka dengan cara bisa memberikan kode ini, kemudian mereka bergabung ke kelas kita. Ini sudah satu siswa bergabung. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membuat daftar hadir. Kalau kelas sudah kita buat, biasanya dalam kelas offline, biasanya kita masuk kelas, kita buka kelas itu sebelumnya kita doa. Setelah doa kemudian kita absen, ya, absen peserta didik yang hadir pada hari itu. Untuk itu di Google Classroom ini juga kita bisa buat absen online, ya, dengan cara kita klik tugas kelas, ya, kemudian kita klik buat, ya. Untuk itu kita buat dulu topiknya, ya, topiknya kita buat dulu. Misalnya topiknya kita buat KBM, kegiatan belajar, ya, KBM tanggal, misalnya hari ini tanggal 30 Juli 2020, ya. Kemudian kita tambahkan, ya, topiknya adalah KBM tanggal 30 Juli 2020. Selanjutnya kita buat kelas, minta maaf, buat daftar hadir menggunakan Classroom. Daftar hadir ini ada dua cara, bisa kita menggunakan Google Form dan juga bisa kita gunakan Classroom ini. Saya kasih contoh yang pertama, kita menggunakan Classroom, ya. Kita klik buat, kemudian kita pilih pertanyaan misalnya. Di sini kita buat daftar hadir, ya. Daftar hadir siswa. Kemudian petunjuknya kita pilih silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan, ya, kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan belajar mengajar. Ya, ini petunjuknya. Kemudian kita pilih di sini pilihan ganda. Pilih satu opsi karena ini absen online, jadi siapa yang hadir, ya, dia hadir. Misalnya kita hanya mengisi hadir dan sakit misalnya, atau izin, ya. Jadi bisa dia hanya mengikuti absen saja kemudian dia izin, bisa. Misalnya kita tulis hadir, ya. Hadir. Kemudian bisa kita tambahkan satu lagi misalnya sakit atau izin. Ya, alfa tidak, karena kalau dia alfa berarti dia tidak ikut pembelajaran. Selanjutnya ini diperuntukkan bagi semua peserta didik. Poinnya, ya, misalnya kita tidak nilai, ya, karena absen kita tidak nilai. Tenggat waktu, ya, ini kita bisa kasih batas waktu kapan dia harus absen, ya. Misalnya kita pilih tanggal 30 Juli misalnya gitu, ya. Tanggal 30 Juli waktunya kita misalnya isi jam 07.30. Misalnya seperti itu, ya.
siswa dapat melihat ringkasan kelas ya, boleh kita. Kemudian kita pilih topik. Misalnya masuk di KBM tanggal 30 Juli. Ya. Selanjutnya kita pilih tanyakan. Ya, akan masuk di KBM tanggal 30 Juli daftar hadir. Setelah daftar hadir, kita pilih lagi tugas kelas, misalnya KBM pada tanggal 30 itu kita akan memberikan materi, ya. Kita pilih tugas. Kemudian kita pilih buat, pilih materi, ya. Kemudian kita taruh materi pertemuan 30 Juli 2020 ya. Deskripsinya adalah misalnya kita mau masukkan video ya, atau materi PowerPoint misalnya. Silakan pelajari materi berikut dan kerjakan tugas yang diberikan. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan, kita mengambilnya misalnya kalau kita sudah punya materi di Google Drive, bisa kita ambil dari Google Drive. Kalau belum, kita ambil dari file, kita pilih file. Kemudian ya, kita pilih upload, kita pilih browse. Kita cari dari komputer kita, ya. Misalnya kita simpan materinya di drive mana, ya. Baik itu misalnya video atau materi-materi PDF, ya. Ya. Misalnya Bapak Ibu, kita memilih salah satu materi yang kita sudah siapkan dari komputer, kemudian kita bagikan ke peserta didik dengan cara kita upload dokumen itu ya. Misalnya materinya ya, ini kita harus siapkan ya, materi yang kita mau berikan harus sebelum kita membuat, kita misalnya ini panduan pemanfaatan troubleshooting. Nah, kita klik open, kita tunggu beberapa saat. Sampai selesai. Ya, filenya agak besar, kita menunggu beberapa saat sampai selesai. Ya, ini panduan materi sudah kita sertakan. Kemudian kita lihat di sini untuk semua siswa. Kemudian kita pilih topiknya, kita pilih KBM tanggal 30 ya. Ya, kita pilih topik sini. Kemudian kita posting. Ya, sudah masuk materi dan daftar hadir ya. Jadi di atas daftar hadir, kemudian di bawahnya materi pertemuan tanggal 30. Ini juga daftar hadir tanggal 30. Ini dari sisi guru, ya. Kemudian kita masuk dari sisi peserta didik ya. Saya minimize
akun guru, kemudian saya masuk ke peserta didik. Ya, peserta didik sudah mendapatkan tugas, dia melihat di tugas ya, tugas kelas. Sudah ada tugas kelas yang KBM tanggal 30 Juli 2020, di mana di situ ada daftar hadir dan materi pertemuan. Ya, diminta adalah masukkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jadi siswa klik daftar hadir, kemudian silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran. Kemudian dia pilih saya bertindak sebagai peserta didik, klik hadir. Kemudian peserta didik klik serahkan. Ya, di sini kirim jawaban. Anda tidak dapat mengubah jawaban ini, ditanya lagi konfirmasinya apakah sudah yakin untuk diserahkan, ya diserahkan. Kalau belum yakin bisa dibatalkan. Tapi ini misalnya dia sudah mengisi hadir dan yakin, maka diserahkan. Menyerahkan kepada guru. Ini dari sisi peserta didik ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat lagi materi. Ini sudah satu yang serahkan. Kemudian lihat materi. Ini tadi dia sudah absen, kemudian dia pilih materi. Ya, materi dia bisa lihat di sini dan dibuka. Nah, ini materi yang ada yang akan dipelajari oleh peserta didik, ya. Selanjutnya ini dari peserta didik ya, kita lihat di anggota. Nah, ini belum ada karena belum diperiksa. Saya minimize dulu peserta didiknya. Saya masuk lagi sebagai guru. Nah, di guru kita bisa melihat hasil tugas yang diserahkan pada tanggal 30 ini ya. Pada tanggal 30 ini sudah ada satu peserta didik yang menyerahkan ya, absen. Ini sudah ada, kita bisa lihat di nilai ya. Nah, di sini sudah ada daftar hadir yang diserahkan oleh peserta didik nomor 1. Ya. Karena tadi baru satu orang yang kita tambahkan. Yang berikut Bapak Ibu, kita lihat dari sisi peserta didik untuk mengerjakan tugas ya. Misalnya tugasnya suruh dia kerjakan tugas ya, maka siswa ini masuk dari sisi siswa, dia masuk melihat tugas, selanjutnya lihat materi, dan dia memberikan komentar. Misalnya siswanya bisa memberikan komentar, terima kasih Bapak Guru, tugas sudah saya kerjakan ya. Lampiran berikut ya. Kemudian dia kirim ya. Ini dari peserta didik yang pertama. Dia membalas, mengirim, posting ya. Kemudian dia ada tambahkan ya, ada tambahkan atau mau edit bisa diklik lagi di sini untuk dia hapus kalau memang dia belum sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, ini tugas materi yang dari sisi peserta didik ya. Kemudian dia bisa masuk di kelas, lihat menu, kemudian pilih kelas. Ini di pertemuan ini ada daftar hadir yang sudah disampaikan oleh peserta didik. Kemudian kita lihat tugas kelasnya sudah ada, materinya sudah bisa dilihat. Kemudian anggotanya ini dari sisi peserta didik ya. Ini dari peserta didik sudah ada
tugas yang dia selesaikan dan dia sudah memberitahu ya. Ini sudah ada daftar hadirnya. Ini dari sisi peserta didik, nah, tampilannya seperti ini. Kita kembali ke guru. Ya. Guru bisa melihat tugas yang diberikan pada anak, kemudian ya ini sudah ada satu komentar kelas. Kita klik komentarnya, ternyata peserta didik nomor 1 sudah mengerjakan tugas ya. Kemudian kita masuk ke penilaian. Misalnya peserta didik tadi sudah menyerahkan tugasnya, ini sudah diserahkan ya. Kemudian bisa lihat lagi daftar hadir. Ini sudah diserahkan selesai, 1 yaitu hadir. Jadi 1 siswa sudah hadir. Ini jawaban siswa. Selanjutnya kita akan menambahkan soal misalnya ya. Ini tadi sudah menambahkan tugas, mengirimkan tugas, mengambil dari komputer. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua materi yang kita sudah berikan ke peserta didik itu secara otomatis dia akan masuk di Google Drive. Ya, kita lihat di sini Google Drive. Ya, materinya sudah ada di sini. Jadi sudah diserahkan dan akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Ya, ini satu keuntungan Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, sangat membantu guru, memudahkan guru dalam menyiapkan pembelajaran secara online. Baik Bapak Ibu, sementara itu saya serahkan kembali kepada moderator untuk memandu kegiatan ini. Jikalau ada yang belum jelas bisa kita saling tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Welem selaku narasumber baik kita siang hari ini yang telah menolong kita untuk bagaimana kita membuat kelas dalam Google Classroom. Tadi secara detail Pak Welem sudah menjelaskan bagi kita bagaimana cara kita membuat kelas, kemudian bagaimana kita mengundang siswa untuk bergabung dalam kelas yang kita buat. Dan setelah itu Pak Welem juga sudah menyampaikan kepada kita bagaimana kita membuat daftar hadir dengan menggunakan tadi Google Formulir. Kemudian bagaimana kita memposting materi. Materi tadi ada dalam bentuk PDF, kemudian PowerPoint, bisa juga Word, bisa juga dalam bentuk video. Itu sudah secara rinci dijelaskan oleh Pak Welem bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya silakan kepada teman-teman, kalau sekiranya masih ada hal-hal yang kurang dipahami, itu bisa ditanyakan sehingga Pak Welem akan membantu kita untuk menjelaskannya bagi kita semua saat ini. Saya silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Oke Bapak, terima kasih untuk materi yang sudah dibagikan. Ini entah masukan, saran atau apa, tapi begini Bapak, bagaimana misalkan kalau Bapak Ibu wali kelas membuat Google Classroom, kemudian mengundang kita guru-guru mata pelajaran kan, misalkan kalau untuk TP 14 mata pelajaran, jadi otomatis 14 guru itu sudah join di dalam kelas 11 TP 2. Di Google Classroom itu kan ada tambah guru, kemudian di bawah itu kan tambah siswa. Nah, saya minta maaf bukan sok pintar atau apa, tapi kebetulan kemarin sudah praktek di SMP 1 untuk mama saya yang guru di sana. Mereka sudah mulai pembelajaran itu dari tanggal 20, kemudian wali kelas menambahkan guru mapel, kemudian guru mapel itu masuk dengan akun, dengan email mereka masing-masing. Jadi waktu mereka mengirimkan tugas itu dari akun pribadi mereka masing-masing, cuman dipantau oleh wali kelas, sehingga wali kelas itu melaporkan kegiatan pembelajaran itu
kepada wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya. Jadi untuk mempermudah juga supaya jangan satu-satu melaporkan kepada Bapak Lukas, untuk mempermudah bagaimana kalau wali kelas saja yang melaporkan dengan pantauan seperti tadi yang saya usulkan itu. Jadi setiap guru itu diundang ke kelas dengan akun mereka masing-masing. Jadi mereka membuat tugas itu dari akun mereka masing-masing. Nanti juga respon yang mereka terima itu juga masing-masing, tidak tercampur aduk untuk satu kelas. Jadi misalkan bahasa Inggris untuk jadwal hari Senin dari jam sekian sampai jam sekian, misalkan kalau tanggal 27 kemarin saya kebetulan ada buat. Nah, itu juga dibuat di situ ada per tanggal, kemudian dengan jam, kemudian saya memberikan waktu sampai tanggal 28 batas kumpulnya. Di Google Classroom itu kan ada seperti itu. Ya. Ya, saya setuju itu Ibu, yang tadi saya maksud seperti itu. Jadi nanti kan guru inti wali kelas itu sebagai guru inti misalnya, dia mengundang guru, tambah guru. Jadi setiap kali guru yang mengajar di kelas dia, misalnya saya di kelas multimedia ya, bisa di multimedia 1. Semua guru yang mengajar di multimedia 1 itu kita undang masuk ke dalam kelas kita. Itu bisa. Oh ya, tadi salah satunya untuk memudahkan pengontrolan wali kelas terhadap guru mata pelajaran yang ada. Ya. Jadi bisa juga monitor. Nah, itu memang bisa memudahkan. Nanti kita bisa juga bikin supervisi menggunakan Google Form tadi untuk setiap guru bisa melaporkan dia punya kehadirannya nanti melalui wali kelas. Atau juga tadi saya bilang misalnya wakil kepala sekolah yang bikin satu model kelas pengontrolan juga untuk dia memonitor semua guru. Jadi bisa gurunya per kelompok jurusan. Bisa juga atau masuk ke ketua program. Nah, ini bisa kita kolaborasi. Jadi usul Ibu Dormel itu saya setuju saja untuk kita bisa kembangkan itu untuk yang membuat kelasnya adalah guru, kemudian nanti mengundang. Jadi nanti sama mengundang sama dengan mengundang siswa tadi. Hanya fungsinya sebagai siswa ada tools-tools yang siswa tidak bisa buat. Kalau undang sebagai guru, maka tools-tools sebagai guru akan terbuka. Begitu ya. Jadi siswa dengan guru itu beda. Maka kita undang dia sebagai guru, dia akan masuk sebagai guru sama dan dia bisa membuat materi, membuat itu. Jadi saya pikir mungkin ini usulan dari Ibu Dormel bisa kita lakukan di sekolah kita. Kalau mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang punya masukan lain, silakan. Bapak, saya ingin bertanya saja. Saya ingin bertanya saja, Bapak. Ya. Mungkin mewakili teman-teman yang gaptek juga, Bapak. Kami beberapa orang ini mungkin agak gaptek sedikit dengan penggunaan ini. Yang pertanyaan pertama, cara merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Bapak. Ini kami buka, tapi dia sudah dalam bentuk bahasa Inggris. Itu Ibu Dormel bisa bantu, Ibu Dormel. Terus yang kedua, Bapak, yang kedua begini. Ini saya coba kemarin membuat satu video pembelajaran, tapi menggunakan video, kalau misalnya V-recorder, Bapak. Saya coba menggunakan V-recorder. Terus seandainya kalau V-recorder itu kita ingin masukkan ke Google Classroom, itu kita save-nya di mana, Bapak? Itu saja, 2 pertanyaan itu saja, Bapak. Ya. Baik, untuk merubah bahasa nanti waktu ini buka awal bisa pilih setting bahasa ya. Nanti Ibu Dormel bisa bantu. Ya, yang kedua Ibu buat video ya. Itu bisa sekali. Iya, jadi video pembelajaran. Ibu bisa simpan videonya di Google Drive atau simpan di komputer Ibu. Jadi ketika di komputer Ibu. Waktu rekam di mana? Di komputer. HP, Pak. Oh ya, kalau di HP ya mungkin Ibu copy dulu ke komputer, atau saya usul paling aman itu Ibu semua dokumen itu coba simpan di Google Drive. Karena setiap orang kan setelah memiliki akun Gmail, dia punya Google Drive. Saya kasih contoh di sini ya.
Ya. Jadi setiap kawan-kawan guru yang sudah punya akun Gmail, itu dia otomatis di sini ada namanya Google Drive ya. Ini kalau klik di titik 9 ini, di sini digeser, ini ada Drive ini, segitiga ini, ada warna hijau, kuning, biru. Kita klik di sini. Kita masuk dari Drive, kan? Ya, buka Google Drive. Kemudian semua file, dokumen, video, materi apa saja kita simpan di Google Drive ini. Cara simpannya bagaimana Bapak ya? Ya, cara simpannya tinggal Ibu buka saja dulu. Nah, saya buka ya di Google dalam. Drive. Nah, contohnya seperti ini ya, Bu. Kemudian sudah muncul begini, Ibu pilih yang masih agak lama nih Ibu. Pilih drive saya ya. Karena ini ada drive yang bisa dibagikan dari teman lain bagi ke kita. Kemudian kita juga bisa kita pilih yang Google Drive saya. Di sini kan sudah ada banyak materi yang saya punya, saya sudah upload ke Google Drive. Ini ada materi-materi, ada video. Semua dokumen saya taruh di sini. Selagi dia masih kosong, saya simpan di sini. Nah, ini Ibu untuk cara membuatnya. Untuk membuat baru, Ibu pilih yang ini, tanda plus ini ya. Ya. Di sebelah kiri atas ada tanda plus, kita klik baru. Ya, kita klik, kemudian kita buat folder dulu. Supaya rapi dokumennya, kita klik folder. Ya. Ya, klik folder, nanti dia muncul nama folder, kita isi folder nama folder itu. Ya, ini ya, sudah muncul folder baru. Nanti Ibu tinggal isi di sini apa dokumen materi ya. Misalnya mau isi video atau apa gitu, silakan. Misalnya tulis saja dokumen materi ya. Iya, Bapak. Materi ini bisa di dalamnya Ibu bisa taruh video, bisa taruh dokumen yang lain. Jadi ini misalnya tulis dokumen materi, misalnya budaya. Ya. Kemudian klik buat. Ya, dia sudah membuat. Sudah ada di sini folder. Ini di sini folder dokumen. Ini ya. Ini sudah ada di sini. Folder dokumen materi seni budaya. Ya. Di sini Ibu tinggal double klik. Di materi dokumen ini dia akan ada tempat kosong seperti ini. Ibu bisa bagi-bagi buat folder, klik kanan, ya, klik mouse, klik kanan mouse, kemudian pilih folder baru. Folder baru, ya. Ya. Klik kanan, klik folder baru. Misalnya sini tulis ada video pembelajaran. Misalnya ini cara simpan video pembelajaran. Pertemuan pertama misalnya begitu ya. Iya, Bapak. Pembelajaran pertemuan pertama misalnya. Buat di sini. Ya. Ya, sudah ada di sini, bisa tambah lagi folder lagi misalnya materi-materi yang lain yang dalam bentuk PDF atau PowerPoint, bisa buat folder baru. Kalau sudah, kalau Ibu tadi saya kasih contoh video, maka di sini double klik di video. Di video pembelajaran satu. Kemudian Ibu klik kanan. Atau ini dia bilang tarik dan lepaskan file. Jadi Ibu tinggal buka di komputer, cari video yang ada di komputer, di Ibu punya komputer ya, tinggal tarik saja. Bapak, ya. Tarik lepas di dalam drive itu. Kalau belum biasa tarik-tarik begitu, bisa juga Ibu klik kanan. Kalau tarik lebih gampang, tinggal tarik lepas di sini. Dia bilang tarik dan lepas file di sini. Itu paling gampang. Tapi kalau Ibu mau sedikit repot, klik kanan, upload file. Ya, klik kanan, pilih yang upload file. Klik kanan, upload file. Kemudian filenya dalam bentuk apa? Misalnya video. Kita klik video di sini. Ada video yang kita mau tampilkan, misalnya begitu ya. Ada contoh video, anggap saja ini video ya.
Oh, ini video ada. Iya. Video, kemudian kita klik video, kita open. Ya, dia akan upload satu item. Di sini di sudut kanan ini ada muncul mengupload satu item. Nanti dia tunggu sampai dengan 100%. Ya, ini tergantung jaringan juga. Nah, kalau video besar, maka dia agak lama. Kalau file-file dokumen PDF, PowerPoint itu dia cepat. Ya, kalau video, ini kebetulan video AFI lama. Ini hanya saya kasih contoh saja. Jadi saya cancel kembali. Nanti ini sampai 100%, dia akan masuk di... Iya, Bapak. Oh, kata simpan di drive, kan? Galang. Ya, dia Iya, pakai simpan Baru? airnya. semua dokumen kita Nanti dia simpan. tersimpan, dia terupload di dalam. Ya, Sorry. ini saya cancel saja dulu. Ini tadi kita coba latihan saja. Bagaimana memasukkan video di dalam dokumen. Saya Ya. cari yang lebih Iya, Bapak, ringan. Saya cari yang ringan saja, yang filenya anggap saja itu video juga. Nah, misalnya yang paling ringan ini apa nih? Ini 1 bagian. Ya, ini. Ya, dia punya cara seperti ini. Kemudian kalau Ibu mau tambahkan lagi dokumen materi lain, tinggal ditambahkan saja di folder yang di sini. Misalnya klik kanan lagi, misalnya mau tambahkan folder materi ya, baru PowerPoint. Materi PowerPoint ya, misalnya pertemuan pertama juga, atau pertemuan kedua, terserah. Kemudian buat. Di dalam dokumen Seni Budaya nanti ada dua folder. Folder pertama PowerPoint, yang kedua video. Dua folder, oke. Kita double klik lagi di materi PowerPoint, kemudian kita drag juga. Kita masukkan, kita klik kanan, kita upload. Kita upload materi yang kita sudah buat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Kita bisa simpan, cari yang PowerPoint. Ya, saya contoh saja di sini ada materi PowerPoint, contoh seperti ini. PowerPoint ya. Saya open. Dia nanti tambah lagi di sini satu materi PowerPoint lagi. Nanti ada 2 dokumen yang di sini. Ya, ini sudah karena PowerPoint ringan sudah ada di sini. Jadi ini di dalam dokumen Seni Budaya ada materi video. Kalau dia berhasil kita upload Ibu, dia akan tanda checklist di sini warna hijau. Ini artinya dokumen yang kita ke Google Drive berhasil. Kalau yang ini belum berhasil ini, yang video ini. Iya, Bapak. Nah, karena video biasanya Video, iya. video agak besar, dia agak lama. Tergantung jaringan. Kalau jaringan bagus dia lebih cepat. Iya. Ya, ini di dalam materi PowerPoint sudah ada materi. Ini bisa kita tambahkan di dalam Google Classroom. Ya, ini. Misalnya ini. Ya, kita tambah di sini. Kita tambahkan tugas yang kita berikan ke anak kita ambil dari Google Drive. Jadi saya kira Google Drive ini sangat membantu Bapak Ibu untuk kita menyimpan dokumen kita di Google Drive itu sebesar 15 GB. Ini cukup besar. Saya materi semua saya taruh di Google Drive. Artinya kita tidak cari lagi, tidak ada virus. Kalau kita lupa laptop atau kena virus di laptop, materi masih ada. Tersimpan di Google Drive. Hanya memang ukurannya terbatas 15 GB. Kalau kita mau lebih banyak, sekarang sudah Google kasih kita bisa sampai dengan 5 tera. Tapi itu kita harus masuk dulu di Drive One, ya, OneDrive. Itu bisa dapat. Tapi saya pikir untuk pakai dulu yang di Google Drive yang ada 15 GB ini. Kalau file-file PowerPoint saja, video yang di bawah 5 menit kan bisa di Google Drive. Saya kira itu untuk bagaimana kita menyimpan materi di Google Drive ya. Mungkin Ibu sudah bisa kok? Menyimpan materi Google Drive ya. Ya. Iya, bisa Bapak, nanti kita coba jalankan. Ini satu lagi Bapak, ini apa? Saya punya laptop ini tidak ada ini
Google Classroom Bapak. Di yang tanda yang Bapak bilang tadi. Di yang Apakah tanda itu saya harus download lagi kok Bapak? Oh, Ibu ini. Iya, yang ada 9 titik tadi. Iya. Harusnya ada. Kalau belum ada, Ibu download Google ya. Itu download yang versi baru. Ibu Oh iya. kalau tidak ada Google yang titik 3, Ibu ketik saja Ya. Classroom di browser. Oh iya. Cari saja, klik di browser Google Classroom, dia akan muncul. Kemudian kasih masuk email, dia langsung. Iya Bapak, baik. Tidak harus pilih titik 3 ini. Kalau tidak ada titik 3 ini, Ibu bisa langsung di Google. Iya. Iya, bisa Bapak. Ya. Baik, saya kira untuk sementara itu dulu. Nanti mungkin ada yang mau bertanya, saya akan kembalikan ke Pak Hepner. Ya, terima kasih Pak Willem, teman-teman semua yang baik-baik, yang semangat-semangat. Jadi tadi Pak Willem sudah menjelaskan bagi kita banyak hal terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa ibu yang ada di SMK Negeri 2 Kupang. Ya, jadi saya hanya ingin kembali memberikan kesempatan bagi kita apakah penjelasan Pak Willem tadi terkait dengan pembuatan daftar hadir dengan menggunakan Google Formulir, kemudian bagaimana nanti kita memposting materi dalam bentuk PDF, video dan lain sebagainya. Kalau sekiranya ada yang masih dirasa kurang, itu pada kesempatan ini bisa ditanyakan sehingga kita semua bisa mendapatkan pencerahan. Ini baru dua ibu yang bertanya, mungkin masih ada yang merasa untuk bertanya, saya persilakan. Tetapi kalau itu tidak ada, maka kita akan lanjut. Pak Willem nanti akan menolong kita lagi untuk bagaimana nanti kita membuat soal, kita mengirimkan tugas, kemudian membuat soal ulangan yang akan diujikan secara online. Untuk teman-teman semua, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan dulu. Ya, mungkin kalau tidak bertanya bisa berbagi juga, seperti Ibu Dormel, ada teman-teman yang punya pengalaman yang sudah dahulu. Mungkin Pak Hendrik juga bisa bantu, atau mungkin dari Bapak Herder sendiri mungkin bisa tambahkan. Silakan, mungkin kita bisa berbagi di sini. Ya, tidak terpaku dengan apa yang ini. Jadi mungkin bisa kita saling berbagi. Ada pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu, silakan kita berbagi di sini. Ya, terima kasih Pak Willem. Jadi teman-teman sekalian, sebetulnya penggunaan aplikasi dalam pembelajaran daring ini ada banyak di YouTube. Hanya mungkin kelemahannya kita literasinya masih sangat kurang. Nah, sehingga kita sepertinya tidak terlalu bisa untuk membuat menggunakan aplikasi ini. Saya misalnya semester lalu itu sudah menggunakan aplikasi ini, Google Classroom, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Willem. Materinya juga kita belajar secara otodidak dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, sehingga bagi saya yang paling penting adalah motivasi itu ada dalam diri kita semua untuk bagaimana kita mau belajar dan mau meningkatkan profesi kita dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan. Jadi memang penggunaan Google Classroom ini sangat bermanfaat karena sepertinya beban guru semakin berkurang. Istimewa ketika misalnya kita mengirimkan soal untuk kepentingan pelaksanaan ulangan akhir semester misalnya. Kita hanya mungkin capek di awal ketika kita membuat soal. Kemudian nanti selanjutnya aplikasi sendiri yang akan membantu kita untuk memeriksa secara komprehensif, secara keseluruhan. Dan nanti diperiksa baik itu secara individu maupun secara klasikal, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Willem. Jadi sebetulnya pembuatan Google Classroom ini tidak terlalu sulit. Tinggal tadi Pak Willem bilang kita tinggal ketik ada 9 klik di 9 titik di komputer kita itu, kemudian kita sorot kursor ke bawah, kita akan menemukan Classroom-nya di situ. Kita tinggal klik,
kemudian begitu muncul kita klik tanda tambah. Nah setelah itu kita membuat kelas sesuai dengan kelas yang kita akan asuh dan mata pelajaran apa yang kita ajarkan. Nah di situ kemudian akan muncul ada forum, ada tugas kelas, ada anggota dan ada nilai. Forum ini akan menolong kita untuk bagaimana kita berbagi informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran dan juga informasi-informasi penting lainnya. Kemudian yang berikut, para tugas kelas tadi sudah dijelaskan menolong kita untuk nanti kita bisa mengirim materi. Kita juga bisa membuat daftar hadir. Kita juga bisa membuat soal, mengirimkan tugas, membuat soal-soal ulangan dari bagian tugas kelas ini. Begitu. Kemudian untuk anggota jelas untuk semua anggota yang terlibat dalam kelas, baik itu selaku guru maupun juga selaku peserta didik. Nah untuk anggota ini nanti anggota akan terbagi dua, anggota sebagai guru dan anggota sebagai peserta didik. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Kakak Dormel, tentu mewakili teman-teman yang lain karena tadi ada Ibu Iren dan lain sebagainya. Nah tinggal kita sepakat nanti. Tadi sudah Pak William sampaikan, apakah wali kelas yang membuat itu grup kemudian mengundang semua teman yang mengajar di dalam kelas untuk bergabung dalam kelas tersebut, ataukah masing-masing guru membuat Google Classroom untuk mata pelajaran yang diasuh, kemudian barulah dia mengundang, misalnya mengundang wali kelas untuk hadir di kelasnya, untuk turut mengontrol jalannya KBM. Kalau saya, semester lalu maupun semester sekarang, saya sudah membuat classroom itu sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan ada 5 kelas yang saya asuh untuk tahun pelajaran ini, dan itu 5 kelas sudah saya buat classroomnya. Tinggal saya sudah juga mengundang beberapa wali kelas untuk bergabung. Sebuah kendala yang masih kita temukan ketika kita mengundang anak-anak maupun teman-teman wali kelas untuk bergabung karena kita belum terbiasa dengan classroom ini. Nah, sehingga kemudian kita tidak terbiasa untuk membuka email kita atau kotak masuk. Sehingga begitu ada undangan dari kawan-kawan guru atau ada undangan dari guru kepada peserta didik, itu kurang mendapat respon yang baik. Oleh karena itu usul saya pada kesempatan teman-teman kita memang untuk WA kita sudah cukup familiar. Karena memang ketika WA masuk ada bunyi sebagai tanda bahwa ada informasi yang sampai di kita. Tetapi untuk Google Classroom ini tidak. Kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa untuk selalu mengecek, membuka kelas kita dan lain sebagainya, maka tentu kita tidak akan terlalu banyak mendapatkan informasi. Saya misalnya untuk mata pelajaran yang saya ajarkan, selain Google Classroom kita juga membuat WA group. Ini sifatnya saling melengkapi. Ketika saya sudah memposting materi ataupun juga mengirimkan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan melalui Classroom, saya juga menyampaikannya itu kepada anak-anak melalui WA group. Nah, sehingga mereka segera untuk mengunjungi, masuk ke kelas dan kemudian bisa mendapatkan informasi yang kita sampaikan. Sehingga apa menjadi harapan kita? Tentu harapan kita bersama itu dapat kita wujudkan dengan baik. Saya rasa itu Pak William untuk pengalaman-pengalaman kita di dalam menggunakan aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran secara daring. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau berbagi, silakan. Tetapi kalau misalnya kalau tidak ada nanti Pak William, monggo mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan materi yang baru, misalnya membuat tugas, membuat soal ulangan dan lain sebagainya, sehingga semua kita bisa dicerahkan dengan penjelasan Pak William baik kita pada siang hari ini. Hanya satu yang saya mau tanyakan di Pak William, kita sampai jam berapa Pak, sehingga waktunya bisa kita atur.
Silakan Pak Willem. Ya baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Hetner. Kita sepakat, tadi memang kita mulai agak terlambat ya, karena kita tunggu-tunggu teman tadi agak terlambat. Kita sepakat saja mungkin sampai dengan makan siang atau bagaimana? Teman-teman kita sepakat bersama saja, karena tadi sesuai dengan jadwal sebenarnya sampai jam 12.30. Ya. Jam 12.30. Tapi kalau teman-teman masih ingin kita lanjut ya bisa, atau kita sesuai dengan jadwal yang ada, atau kita tambah sedikit karena tadi kita mulai terlambat. Mungkin kita sepakat dulu ya Pak Hetner. Ya, sekarang sudah jam 12:04, 12:17. Nanti kita sepakat sampai jam berapa, silakan teman-teman, sehingga kita semua bisa aktif mengikuti kegiatan ini. Halo kawan-kawan. Halo. Eka. Sampai kawan-kawan tidak ada tempat lagi nih. Ya, Katong suti tidur Bapak. nah, ya itu. Kalau begitu, ya pada Pak Hetner, sesuaikan saja mungkin bagaimana. Ya. Atau Pak William, Ya, mungkin masing-masing sungguh pun ada di ruang masing-masing, mungkin dikasih kesempatan untuk dia senam sedikit supaya jangan. kalau saya mungkin saya usulkan mungkin begini, kita coba latihan dulu. Nanti kita di grup boleh di WA. Kita dulu buat, nanti teman-teman buat dari misalnya mulai dari kasih soal bisa juga, tapi saya mute dulu ya. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin saya pikir mungkin begini, kita coba bertahap dulu ya. Jadi memang saya mau kasih soal, buat soal pakai token, pakai kode soal, tapi kalau kita hanya dengar-dengar saja saya khawatir nanti hilang. Jadi saya pikir mungkin kita mulai pelan-pelan dulu, kita biasakan dulu menggunakan Google Form, kemudian kita gunakan Google Class, ini sudah agak bagus, kita lanjut lagi dengan pembuatan materi yang ada di Google Classroom ini, misalnya tadi soal baik itu ganda maupun soal itu bisa kita buat. Ya mungkin saya kembalikan, mungkin bagaimana bisa kita latihan dulu teman-teman yang ada di sini, kita latihan dulu buat, kemudian kita coba kirim, kita sama-sama nanti kirim di grup WA, kita kirim hasil kerja Bapak Ibu, mungkin ada kendala kita bisa diskusi lagi. Nanti kalau sudah, saya pikir kita sudah mantap, kita bisa kembangkan, nanti kita buat lagi soal. Soal ini juga kita mulai dari ringan-ringan dulu. Jadi mungkin dari soal pilihan ganda, isian, nanti baru kita tambah kode soalnya, misalnya kita tambah token, supaya anak-anak kerja tidak lagi bisa copy paste dari teman-teman yang lain, dia kerja secara acak. Soalnya mungkin itu kemudian di Google Classroom punya fitur-fitur yang tidak terlalu menarik juga. Kalau anak-anak itu sekarang kan sukanya yang agak menarik, misalnya kita gabungkan antara Classroom ini dengan Kahoot, bisa dengan Classis. Kita gabung supaya soalnya lebih, kalau misalnya kita pakai Google Form itu latihan dulu, cukup bagus juga kita gunakan, tapi untuk anak-anak milenial sekarang ini kalau mereka lihat soal-soal yang seperti begitu, itu seperti ngantuk. Maka kita bisa juga kembangkan, kita gabungkan antara Kahoot atau Classis, Quizzes kita gabung ke Classroom. Tidak sulit, hanya tinggal kita bikin soal di Quizzes, kita link ke dalam Classroom. Sehingga anak-anak kalau kita kasih soal, dia agak lebih menarik sedikit kalau di Quizzes itu ya. Tampilannya agak menarik dan membuat anak-anak lebih, jadi seperti dia mengerjakan soal tetapi dia bermain
sambil mengerjakan. Jadi seperti begitu. Tapi kalau kita pakai Google Form baik juga, cuman tadi anak-anak sekarang ini tidak terlalu melihat tampilan yang seperti di kertas. Kalau kita buat di Google Classroom ini kan soal-soal itu pilihan ganda, ya dia masih seperti begitu juga. Jadi kadang-kadang itu juga membuat anak-anak kurang begitu minat. Tapi ini ke depan. Kalau saya pikir bikin soal pakai Google Classroom ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu, karena nanti kita evaluasi lagi. Kalau memang anak-anak kurang berminat, kita gabung lagi dengan kuisis. Tapi kita mulai dulu. Saya kira begitu ya Bapak Hepner. Mungkin yang tadi ada kita coba tes dulu, kita di grup. Bapak Ibu yang tolong dibuat dulu. Nanti setelah dibuat dikirim, nanti saya dan Bapak Hepner kita lihat. Atau teman-teman yang lain kita bisa saling koreksi. Kita lihat, wah hasilnya sudah bisa. ya. Saya kira begitu ya Pak. Ya. Jadi teman-teman semua, dari arahan Pak Welem, jadi untuk kesempatan saat ini, beberapa penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Welem, ya, untuk kita membuat kelas, kita buat dulu kelasnya. Iya. Kita buat dulu kelas, kemudian kita nanti kirim lewat ya, kemudian Pak Welem akan lihat. Sehingga kita tidak terlalu Sorry. Pak Hepner punya suara dihidupkan dulu. ya. Ya. Teman-teman semua, jadi nanti arahan Pak Welem, kesempatan ini kita gunakan untuk membuat kelas kita masing-masing. Tentu sesuai dengan mata pelajaran yang kita asuh. Setelah kita buat kelas, kemudian kelas itu nanti kita kemudian dalam WA group, begitu Pak Welem ya? Ya. Kemudian untuk kita lihat. Jadi yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita bisa membuat kelas. Sebuah kelas terbentuk. Apakah misalnya kelas 11 KJIJ 1 misalnya terbentuk. Nah, sehingga dari situ nanti kemudian kita lihat, oh ada fitur-fiturnya seperti ini. Misalnya bagaimana kita akan menambah anggota, mengundang teman, dan lain sebagainya. Memposting materi dan lain sebagainya. Nah, itu sabar dulu, yang penting kita buat kelas dulu. Begitu Pak Welem. Jadi kesempatan saat ini teman-teman silakan kita bisa membuat kelas kita masing-masing sesuai dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Welem bagi kita saat ini. Kita mungkin kasih waktu tidak terlalu lama juga, mungkin 10 menit sudah buat kelas ini. 10 menit juga sudah terlalu lama, jadi itu sudah bisa. Siap Bapak. Kelasnya sudah. Ibu Dormel, Ibu Iren kelasnya sudah semua. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa kelas sebagaimana yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh Pak Welem. Silakan kita berkemas teman-teman untuk membuat kelas. Nanti kita akan bertemu 10 menit dari sekarang. Bagaimana teman-teman bisa? Di kelas Ya, bagaimana Ibu Dormel? pertanyaan dari Ibu Sonia tadi yang untuk Google lagi Zoom meeting untuk ganti bahasa tadi itu Bapak. Oh ya, Ibu silakan bantu dulu. Itu tergantung dari kita masing-masing yang download. Itu ada beberapa aplikasi Zoom meeting yang sudah dipublikasikan di internet. Itu ada yang cuman bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Mungkin Ibu Sonia punya waktu awal-awal itu kan ada di bagian, kalau saya pakai laptop ya Ibu menghadap ini di sebelah kanan itu ada tulis bahasa, ada Inggris, kemudian dengan bahasa sebagainya ada banyak di situ, ada pilihan. Jadi Ibu sisa pilih saja untuk mengganti Ibu punya aplikasi Zoom meeting itu ke dalam bahasa Indonesia. Bukan yang itu Kakak Ibu, yang ini di Google Classroom. Saat buka tadi kan. Kalau di Google Classroom, Soalnya bisa untuk itu Kak. Kalau Google Classroom itu bahasa Inggris semua itu, bukan orang Indonesia per aplikasi. Tadi Pak Welem punya bisa bahasa Indonesia. Oke. Pak Welem punya bisa bahasa Indonesia. Yang Google Classroom ya gue?
Iya Bapak, Google Classroom. Google Classroom ya. Jadi nanti Ibu buka Google Classroom, kemudian Ibu pilih 3 titik yang di atas, sudut paling atas itu ya. Nanti pilih setting. Ibu bisa coba cari di titik 3 di sudut kanan atas di Google ya. Kemudian pilih setting. Sudah Nanti Pak. Cari apa bahasa ya, language. Ini language gitu ya, nah, tulis. Dia muncul language. Pilih yang bahasa Indonesia. Kasih tanda aktif bahasa Indonesia. Saya bagi share saja di sini ya. Ini Ibu, pilih titik 3 di atas, dia muncul seperti ini, setting, klik setting. Di sebelah kiri ini ada bahasan ya. Yes. Ya ini, nanti baru Ibu coba tes saja, ini hanya lihat saja dulu, nanti Ibu sendiri coba. Pilih yang ini ya, Indonesian. Kasih aktif tandanya. Oke. Oke, ya gitu ya Ibu ya. Dikasih tanda biru, dia dikasih aktif. Ini di Windows saya bisa jadi berbeda dengan di tempat Ibu. Jadi nanti Ibu sesuaikan saja. Pilih di sudut kiri atas, sudut kanan atas, ada tanda titik 3. Oke ya Bu ya? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak Hebner. Iya, Pak Welen. Jadi nanti kawan-kawan nanti mungkin mereka kerja dulu, mereka punya kelas masing-masing supaya jangan terlalu banyak materi, jangan sampai terlalu banyak nanti kita tidak bisa diikuti dengan baik. Dari kita batasi saja dulu, teman-teman buat kelas dulu. Nanti kalau semua sudah bisa baru kita mungkin lanjut lagi dengan materi-materi yang lain. Ya. Jadi Mungkin nanti kita sepakat kita pakai waktu sekian menit untuk membuat dulu kelas masing-masing untuk masing-masing guru. Ya, baik, mungkin Bapak Ibu nanti ini saya tinggal saja dulu kelas Zoom-nya ditinggal. Bapak Ibu silakan kerja, nanti kalau memang mau sambil makan juga boleh. Nanti kita kembali, kita sepakat, kita yang sudah bisa presentasi ya. Kita kasih kesempatan presentasi yang kita tunjukkan, kita sama-sama lihat. Mungkin begitu ya Bapak Hebner. Iya. Oke, ya. Oke. Baik, Kalau begitu Pak, nanti kita bertemu jam berapa Pak? Kita bertemu lagi jam berapa di? Jam 1 kok ke mana? Ya, jam 1. Oke, ya. Saya tinggalkan Zoom tetap aktif terus, jadi tidak matikan. Hanya Bapak Ibu kalau memang mau keluar dulu dari Zoom supaya paketnya hemat, dikeluar dulu, nanti saya tetap buka jam 1, kita coba bergabung lagi ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat mencoba Bapak Ibu.